Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadi Randa, BP 1911 513023. Pada praktikum pengolahan sinyal digital modul 7, yaitu tentang transformasi Z. Pada praktikum ini bertujuan melakukan transformasi Z dari sinyal diskrit dan melalui inverse transformasi Z secara matematis dan menggunakan MATLAB. Kemudian memahami sifat-sifat transformasi Z dan memahami konsep Z-plane, pole, dan zero. Kemudian transformasi Z ini yaitu banyak digunakan pada DSP karena kegunaannya untuk menjelaskan karakteristik sinyal dan sistem berbasis waktu diskrit. Selain itu, transformasi Z sering digunakan untuk mendesain filter digital dan melakukan analisa frekuensi responnya. Untuk rumus transformasi Z yaitu X dalam kurung Z sama dengan sigma tak hingga N sama dengan minus tak hingga X N Z minus N. Dan untuk sistem sinyal dan kausalnya sudah tersedia pada modul. Kemudian terdapat ROC yaitu region of convergence, yaitu daerah di mana nilai XZ kurang dari tak hingga. Untuk gambarannya, untuk bidang Z dapat dilihat pada modul ini. Kemudian untuk daerah ROC dapat menganalisa dua sifat sistem, yaitu stabil dan tidak stabil, dan kausal dan non-kausal. Untuk ROC mempunyai sifat stabil bila daerah ROC termasuk unit cycle R sama dengan 1. Kemudian ROC mempunyai sifat kausal bila X N sama dengan 0 untuk N kurang dari 0. Bila daerah ROC termasuk X sekuens kanan. Ini untuk bentuk dari daerah ROC. Kemudian beberapa pasangan Z transform umum. Untuk tabelnya dapat dilihat pada modul ini. Untuk sekuen transform dan ROC-nya. Dan inverse Z transform. Untuk inverse Z transform ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pertama integral dengan menggunakan rumus Xn sama dengan 1/2 Pj. Integral X Z pangkat N minus 1 dz. Pemecahan parsial dilakukan dengan jika pangkat pembagi besar dari pengali. Kemudian pembagian dilakukan jika pangkat pembagi kurang sama dengan pengali. Kemudian kita masuk pada percobaan praktikum ini, yaitu pertama menggunakan perintah const dan deconst. Untuk yang pertama kita diketahui untuk X1-nya seperti ini, 2 ditambah 3Z pangkat minus 1 ditambah 4Z minus pangkat minus 2, dan X2-nya, X2Z-nya 3 ditambah 4Z pangkat minus 1 ditambah 5Z pangkat minus 2 tambah 6Z pangkat minus 3. Dan kita menentukan XZ, X3Z-nya sama dengan X1 dikali X2. Kita masuk pada MATLAB. Untuk programnya seperti ini. Kita coba runkan. Untuk yang dihasilkan untuk percobaan pertama ini seperti ini. Dan pada modul dapatkan hasil yaitu 6 ditambah 17, 34, 43, 38, 24. Sudah sesuai dengan modul. Kemudian untuk yang B-nya yaitu
dengan kon yang kon M. Setelah kita masukkan programnya, kita coba kan. Untuk yang B ini dapatkan hasil 2, 8, 17, 23, 19, 15. Dan untuk yang tiganya -3, -2, -1, 0, 1, 2. Dan kita masuk pada deconf. Yang mana kita tuliskan pada MATLAB X3-nya X1 dan ditempatkan hasil 3, 4, 5, 6 untuk X2-nya dan untuk R-nya 0, 0, 0, 0. Sudah, kita masuk pada percobaan selanjutnya, yaitu mengubah XN menjadi XZ. Sama kita masukkan program yang sudah terdapat, kode yang sudah terdapat pada modul, dan kita copy pada MATLAB. Dan kita coba run. Untuk nomor 2, dapatkan hasil yang mana sudah sesuai. Dapatkan hasil seperti ini, seperti modul. Dan kita masuk ke percobaan ketiga, yaitu mencari inverse transformasi Z dengan metode partial fraction. Dan pertama kita susun XZ sehingga itu adalah fungsi dalam pangkat 2 dari Z pangkat -1. Percobaan 3, kita tuliskan kode programnya dan kita coba run. Nomor 3, didapatkan hasil R-nya 0,5 ribu dan minus 0,5 ribu. Dan untuk P-nya 10.000 dan 0,333. Dan untuk C-nya seperti itu. Dan kita peroleh XZ-nya yaitu residues RPC, yang mana B-nya seperti ini sudah muncul pada MATLAB. Dan diperoleh hasil XZ-nya. Dan pada percobaan yang 4, yaitu menggambar pole dan zero dalam Z-plane. Dan pada terlihat untuk hasil dari percobaan keempat, untuk pole zero-nya seperti ini. Dan sudah sesuai dengan modul. Kemudian terdapat tugas pada laporan praktikum ini, yaitu yang pertama kita tentukan transformasi Z dari urutan berikut. Kita tunjukkan wilayah konvergensi untuk setiap urutan. Yang pertama ada XN sama dengan 0,8 pangkat N U dalam kurung N minus kurang 2. Programnya seperti ini dan dapatkan hasil dari percobaannya. Tugas ini itu seperti berikut. Untuk data
untuk daftar, kemudian untuk nilai n, x, dan untuk tugas yang B-nya xn sama dengan n tambah 1 dikali 3 pangkat n UN. Dapatkan pada MATLAB seperti ini untuk yang tugas 1B-nya. Dapatkan n dan x-nya, nilai n dan x-nya. Kemudian yang tugas 2, tentukan transformasi X dari urutan menggunakan tabel Z transform dan properti Z transform. Ekspresikan XZ sebagai fungsi rasional di Z pangkat minus 1. Pertama, Xn sama dengan N pangkat 2 dalam kurung N per 3 pangkat N minus 2 U N dalam kurung N kurang 1. Tugas 2A, mendapatkan hasil seperti berikut. Dari tugas 2. Kemudian ini untuk jurnal saya kemarin. Untuk percobaan pertama, penjelasannya mengalihkan dua buah matrik yang melambangkan sebuah polinomial pada program tersebut. X melambangkan nilai dari frekuensi dari polinomial tersebut, dan N melambangkan pangkat X dari masing-masing nilai polinomial. Kemudian untuk percobaan yang keempat tersebut menggunakan Poisson zero, yang dibuat itu nilai N yang mana bernilai 1, sehingga pada bidang Z-plane hanya terdapat sebuah titik. Mungkin sekian dari laporan praktikum pengolahan sinyal digital. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.